Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah aku yang setia, Yesus. Ku bersyukur, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berjanji
selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Beberapa saat yang lalu kita sudah belajar dari Keluaran pasal 20 mengenai God of Wonders. Tuhan Allah yang ajaib, yang sudah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, dan kemudian Tuhan memberikan instruksi, yaitu jangan sampai ada Allah yang lain. Jangan kita menyembah yang lain selain dari Adonai, Tuhan Allah kita. Sebab ada konsekuensinya. Nah, kita sudah baca dan dijelaskan di sana sedemikian rupa bahwa ada konsekuensi sampai generasi ke generasi. Kutuk itu akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan setia dan mengasihi kita. Nah, itulah sebabnya, mari saat ini kita lihat juga apa yang Tuhan sampaikan di dalam Ulangan pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-4. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Ayat ini sebetulnya merupakan suatu kredo bagi orang-orang Israel mengenai keesaan Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang esa. Jadi kita tidak menyembah
Allah yang banyak, bukan politeis, tapi kita adalah monoteis. Artinya kita menyembah satu Allah yang esa. Titik. Itu yang diungkapkan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Shema Yisrael. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai, Tuhan, Eloheinu, Allahmu, itu adalah esa, Echad. Satu. Bukan banyak, satu, esa. Titik, sudah. Ya. Tidak ada begini, begitu, dan seterusnya. Tuhan yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang esa, Allah yang satu, Echad. Adonai, Elohim adalah Echad, esa, satu. Nah, dialah God of Wonders itu. Tuhan Allah yang esa ini, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan keajaiban. Dan Allah yang melakukan hal-hal yang wonderful, wondrous things, hal-hal yang ajaib. Nah, lalu bagaimana dengan God of Wonders ini? Ya, dia melakukan perkara ajaib, kita tidak perlu khawatir. Itu bagiannya dia, urusannya Tuhan. Dia sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Dan mungkin saat ini kita semua juga sedang membutuhkan keajaiban Tuhan dalam tubuh kita secara fisik. Tuhan sanggup melakukan keajaiban, memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan kepada kita, pemulihan. Kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena kita punya God of Wonders. Yesus namanya. Dia pencipta langit dan bumi, dia juga pencipta kita ini semua. Dia pencipta jantung, pencipta organ tubuh, pencipta ginjal. Dia sanggup untuk membuat keajaiban. Liver baru, ginjal yang baru, jantung yang baru, dan sebagainya. Dia Allah yang sanggup, dia God of Wonders. Tapi itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Kita tidak mampu untuk melakukan hal yang ajaib. Kita manusia, terbatas. Tapi dalam ayat 5 ini, Tuhan memberikan bagian kita yang harus kita lakukan. Bagian kita cuma percaya kepada Tuhan bahwa dia itu God of Wonders. Dia Echad, dia Esa. Nah, bagian kita dalam ayat 5 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, itu dikatakan, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Jadi, mengasihi Tuhan, mengasihi yang bagaimana? Kata Ibrani, ahava, ahav, to love, mengasihi Tuhan. Gimana? Dikatakan, bechol levavcha. Kata kol itu seluruh, semua. Levav, lev, itu hati. Dengan sepenuh, seluruh hati. Jadi kalau dikatakan seluruh, berarti tidak ada bagian yang tidak termasuk. Seluruh itu berarti semuanya, seluruh wungkul, ya, semuanya 100%, ya. Bukan 90,9999%, bukan, tapi 100% utuh, ya, semuanya. Dengan segenap hati, dengan seluruh hati. Bechol levavcha, ubechol nafshecha, dengan segenap jiwamu, seluruh jiwa.
ubechol meodecha, dengan segenap kebisaanmu, kesanggupan, kekuatanmu. Nah, jadi mengasihi Tuhan itu dengan sesuatu yang menyeluruh. Kepenuhan hati, keseluruhan hati, keseluruhan jiwa, keseluruhan kekuatan. Nah, hati kita cuma satu. Ada ungkapan yang mengatakan hatinya bisa dibagi-bagi dan sebagainya, terpecah-pecah. Tapi Tuhan mau sepenuh hati, seluruh. Jadi sepenuh hati ya sudah tidak ada bagian-bagian yang tidak termasuk. Semuanya, seluruhnya, sepenuhnya. Jiwa, seluruh jiwa. Nefes. Nah, kalau kita berbicara mengenai jiwa, manusia cuma punya satu jiwa. Tidak ada yang lain-lain. Cuma satu jiwa. Lah ini, dengan seluruh jiwa. Nah, di dalam jiwa ini, kita lihat ada berbagai unsur di dalamnya, ada perasaan, pikiran, kehendak. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita itu mengasihi Dia dengan seluruh jiwa kita, sepenuhnya. Jadi bukan separuh, sebagian, tapi sepenuh jiwa. Kol itu berarti ya semua, seluruhnya sudah. Tidak ada reserve lagi, tidak ada sisa-sisa, semuanya. Dengan kekuatan kita, meodecha, kekuatanmu, dengan seluruh kekuatan kita. Tidak ada sebagian-sebagian. Nah, inilah mengasihi Tuhan. Ini adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah melakukan keajaiban, God of Wonders. Tapi bagian kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kesetiaannya. Coba kita kembali lagi lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6, ya, bagian yang terakhir. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6, di situ Tuhan mengatakan, Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, jelas. Jadi dengan mengasihi Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Dan yang menunjukkan kasih setia ini, God of Wonders. Allah yang ajaib, El Pele itu. Jadi, keajaiban itu bagiannya Tuhan. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menciptakan, untuk memulihkan, menyembuhkan, dan sebagainya. Terlalu mudah bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah God of Wonders itu. Tapi bagian kita mengasihi Tuhan dengan segenap, seluruh, sepenuh hati, jiwa, kekuatan kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Nah, di dalam Alkitab dicatat bagaimana Allah itu Allah yang setia dan Allah yang menunjukkan kasih setianya, yang memelihara dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya mari saat ini kita harus mengerti dengan benar bahwa Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus itu adalah God of Wonders, Allah yang melakukan keajaiban. Kita tidak perlu bimbang ragu akan hal ini. Tapi kita fokus untuk melakukan bagian kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita seluruhnya. Ini bagian kita. Tidak ada lagi sisa-sisa yang harusnya ada. Karena sepenuh itu ya seluruh sudah.
Mari mulai saat ini kita berkomitmen, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau sepenuhnya. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, kekuatan, itu tidak akan noleh kanan kiri. Seorang yang mengasihi pasangannya, istrinya atau suaminya, dia tidak akan noleh ke kanan kiri. Artinya, ya dia cuma fokus kepada pasangannya saja. Sebab ketika noleh itu berarti ada sebagian konsentrasi atau fokus yang diarahkan ke arah lain. Nah, ini bukan sepenuh hati namanya. Ada sebagian yang ke sana, dan sebagian ini mula-mula bisa kecil, lama-lama bisa membesar, bisa menjadi banyak. Cuma noleh saja. Tapi lama-kelamaan bisa menjadi sesuatu yang membuat meninggalkan posisi semula dan lari menuju ke sana. Itu yang disebut nyeleweng. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita mengasihi Tuhan juga dengan sepenuh hati. Udah tidak ada bagian yang lain-lain. Fokusnya Tuhan saja, sudah tidak usah noleh kanan kiri dan sebagainya. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Itulah sebabnya kembali ke Keluaran tadi. Tuhan katakan pasal 20 ya, mulai ayat yang ke-3 dan seterusnya, itu Tuhan tidak mau ada yang lain. Cuma Dia satu-satunya. Dan kita bangga kepada Dia. Kita memuja Dia. Menyembah hanya kepada Dia saja yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Nah, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Biarlah ini akan menjadi komitmen kita. Nah, dengan kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita, maka Tuhan akan menggenapi bagiannya. Nah, di dalam Keluaran pasal 20, kalau kita lihat ayat yang ke-7, dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, ini dikaitkan dengan God of Wonders, Allah yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang ajaib, dan Tuhan tidak mau supaya kita ini asal-asalan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya. Siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Allah kita? Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan memperkenalkan diri dengan berbagai nama, banyak. Ada El Shaddai, ada El Pele, God of Wonders ini, ada El Sali, ada El Gibor, ada Adonai Yireh, Adonai Rofe, dan sebagainya. Ada banyak nama Tuhan yang diperkenalkan dalam Alkitab. Dan semua itu harus dihormati dengan layak. Makanya Tuhan mengatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan asal-asalan. Ya. Seorang anak, dia mengasihi ayahnya, dia akan datang memanggil ayahnya, Bapak, Papa, Papi, Ayah, ya, dan sebagainya. Dengan penuh kasih, dengan hormat, seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, oh Bapa, Engkau Allah yang ajaib, God of Wonders. Engkau adalah Allah kami, Yesus Kristus.
Kami mengenal Engkau dalam nama Yesus Kristus. Nah, inilah suatu peringatan bagi kita, supaya kita betul-betul mengungkapkan kasih kita dengan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, mari pagi hari ini kita betul-betul merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang ajaib, God of Wonders. Dia akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Tapi kita juga punya bagian untuk kita lakukan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mengasihi itu juga dikaitkan tadi. Berseru kepada Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh kebanggaan. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, God of Wonders. Bukan menyebut dengan asal-asalan sembarangan. Ya. Asal, engkau ada enggak ya Allah? Kalau ada ya baik, kalau enggak ada ya sudah, gimana ya. Bukan main-main, tapi serius, sungguh. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu. Kata sembarangan itu di dalam bahasa aslinya dikatakan Lutisa et Shem Adonai Elohecha Lasaf, dengan sia-sia. Termasuk sebetulnya kalau kita itu tidak percaya, kenapa kamu berdoa? Ya memang disuruh berdoa, tapi percaya enggak? Enggak tahu ya Tuhan itu bisa atau enggak ya, nolong ya. Nah ini termasuk sesuatu yang sembarangan nih, sia-sia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, Allah itu God of Wonders, Dia sanggup, maka lihat Tuhan akan melakukan bagiannya. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, serius kepada Dia, dan bangga kepada Allah yang ajaib, God of Wonders. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Silahkan Engkau berkarya dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tahu Engkau Allah yang bertindak dan memberikan kemenangan kepada kami. Oleh karena itu dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami semua diberkati berkelimpahan. Kami sehat. Kuasa darah Yesus akan melindungi kami semuanya Tuhan. Tidak akan ada yang bisa menyentuh kami, termasuk virus corona apapun tidak bisa menyentuh. Kami berkemenangan, diberkati dan sehat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.